Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Henry. Nomor BP 20 13 10 11 52 62 024. Baiklah, langsung saja. Adapun dari latar belakang masalah, seperti yang kita ketahui, smartphone merupakan alat yang sangat penting dalam kehidupan. Dan ia merupakan kebutuhan utama bagi seseorang. Smartphone dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan seseorang, terlebih di bagian bisnis, dalam menggunakan baterai handphone setiap hari. Seseorang mesti mengisi baterai secara manual. Kegiatan ini dapat membuang-buang waktu, sehingga waktu seperti ini harus lebih dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Dari masalah di atas, penulis mencoba membuat alat yang dapat mengatasi masalah yang ada dengan penggunaan sederhana, manfaat, dan dapat mengefisiensi waktu serta pengembangan alat yang telah dibuat, yaitu pengisian baterai handphone secara otomatis melalui media wireless. Alat ini menggunakan prinsip kerja wireless atau nirlaba dengan induksi magnetik. Induksi magnetik merupakan hasil lilitan kawat tembaga yang dialiri oleh arus AC, kemudian diproses sehingga menghasilkan induksi magnetik yang kemudian diterima oleh handphone. Sehingga induksi dirubah oleh receiver menjadi arus listrik DC dengan tegangan 5 volt. Penggunaan teknologi ini menggunakan transmitter dan receiver. Transmitter berada pada charger, sedangkan receiver berada pada handphone. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi ini, yaitu transmisi daya tanpa kabel wireless untuk pengisian baterai Android secara otomatis dengan mengkombinasi induksi magnetik dan resonansi pada sisi transmitter. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengisian baterai handphone Android melalui media wireless. Yang kedua, bagaimana transmitter dapat mengubah arus DC menjadi induksi magnetik. Yang ketiga, bagaimana receiver dapat melakukan konverter induksi si magnetik menjadi listrik, jadi arus listrik. Yang keempat, bagaimana receiver dapat menghasilkan arus listrik searah ketika diberikan arus bolak-balik. Yang kelima, bagaimana transformator dapat difungsikan sebagai penurun tegangan AC 22 volt menjadi 12 volt. Yang keenam, bagaimana buzzer dapat difungsikan sebagai output untuk menampilkan bunyi sebagai alarm untuk indikator pengecasan selesai. Yang ketujuh, bagaimana merancang sistem pengontrolan komponen secara otomatis menggunakan Arduino Mega 2560. Yang kedelapan, bagaimana LCD dapat difungsikan sebagai output untuk menampilkan informasi mengenai arus dan volt real time pada tiap-tiap modul receiver. Selanjutnya, ruang lingkup masalah. Banyaknya masalah yang timbul di latar belakang yang telah berhasil penulis rumuskan di atas, maka diperlukan ruang lingkup masalah untuk membatasi permasalahan yang akan terjadi di antara lain. Yang pertama, tegangan keluar coil receiver sebagai 5 volt DC. Yang kedua, transmitter dan receiver menggunakan lilitan tembaga ukuran 0,6 mili. Yang ketiga, handphone yang digunakan menggunakan sistem operasi Android. Yang keempat, radiasi elektronik antara handphone dengan transmitter sebesar 10 mm. Yang kelima, arus pengisian baterai menggunakan arus searah. Selanjutnya kita beralih ke hipotesis. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, penulis dapat mengambil beberapa hipotesis, yaitu
Yang pertama, menggunakan pengisian baterai handphone dalam media wireless. Diharapkan sistem dapat memberikan kemudahan dalam pengisian baterai. Yang kedua, dengan menggunakan transmitter, diharapkan transmitter dapat mengubah arus DC menjadi induksi magnetik. Yang ketiga, dengan menggunakan receiver, diharapkan receiver dapat melakukan konverter induksi magnetik menjadi arus listrik. Yang keempat, menggunakan receiver, diharapkan receiver diberikan arus listrik bolak-balik dapat menghasilkan arus searah. Yang kelima, dengan menggunakan transformator, diharapkan transformator dapat menurunkan tegangan AC 32 volt menjadi 12 volt. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang diinginkan dalam pembuatan alat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami keseluruhan prinsip kerja dan rangkaian sistem yang dirancang. Yang kedua, mengidentifikasi segala kesalahan sistem yang terjadi saat melakukan perancangan. Yang ketiga, membangun sistem yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam pengisian baterai. Yang keempat, menguji sistem yang dibangun sesuai dengan prinsip kerja yang telah ditentukan. Blok diagram. Dari blok diagram dapat kita lihat di modul dari switch tombol buton mengalir ke Arduino, dari transceiver wireless charger menuju ke arah sensor INA219 dan sensor DC voltase sensor menuju ke Arduino, memberikan input ke Arduino, lalu Arduino memberikan output kepada LCD dan mengeluarkan output kepada LED dan mengeluarkan output kepada buzzer. Selanjutnya, kontak diagram. Di kontak diagram bisa kita lihat Arduino Mega 250. Instruksi diberikan kepada transmitter daya kabel wireless pengisian daya baterai Android secara otomatis dengan kombinasi induksi magnetis dan resonansi transmitter. Dari sensor INA219 dan sensor voltase DC mengirim ke transmisi kabel, lalu kemudian masuk ke modul program, lalu dari modul program kembali ke charger wireless, lalu dia mengirimkan hasil output ke LCD berupa angka yang dihasilkan oleh sensor INA12 dan sensor DC voltase. Lalu dia mengirimkan output kepada LED dari berwarna merah menjadi warna biru, dan lalu charger wireless juga mengirimkan kepada dari Arduino, modul Arduino mengirim juga kepada buzzer, lalu kemudian sinyal wireless charger akan menangkap sinyal dari receiver. Selanjutnya, data flow diagram. Yang pertama, switch buton analog menghubungkan arus daya ke sistem analog. Kemudian wireless charger. Dari wireless charger membaca tegangan dan arus yang masuk melalui sensor INA219 dan sensor DC voltase. Kemudian sensor INA12 dan sensor DC mengirimkan nilai ke Arduino. Lalu kemudian Arduino masuk ke modul program instruksi. Kemudian modul program mengirim output melalui LCD, LED, dan buzzer. Data flowchart.